Halo semuanya, selamat datang di channel Dokter Anime. Tempatnya bahas alur cerita anime yang durasinya panjang pol-polan. Mimin juga bakal ngasih upload video terbaru juga di sini cuy. BTW Mimin mau ngadain giveaway senilai Rp500.000 buat 5 orang pemenang untuk setiap minggunya. Pengumuman akan diumumkan setiap hari Minggu dan pengumuman akan diumumin lewat Telegram grupnya Dokter Anime cuy. Cari aja Dokter Anime 123. Dokter Anime 123. Caranya gampang banget pastinya dong. Like, comment, dan subscribe channel ini dan komentar bagus dan request judul filmnya cuy. Jangan lewatkan kesempatan ini cuy, karena kesempatan tidak akan datang dua kali. Kalau kalian mau uang 500.000 langsung saja di komen dan dituliskan aja judul filmnya. Gampang banget caranya cuy. Oke lah, kalau begitu langsung saja kita lanjut. Kali ini anime yang mau Mimin bahas berjudul Mayo Mau Yusa. Cerita ini bersetting di dunia manusia dan iblis yang saling berperang satu sama lain. Pahlawan dari sisi manusia menyerang istana milik Ratu Iblis dan bertekad untuk mengalahkannya. Namun bukannya melawan, justru Ratu Iblis mengusulkan aliansi dengan pihak manusia. Mau menjelaskan bagaimana akhir-akhir ini perang dapat membawa kekacauan dunia, di mana pahlawan akan bersatu untuk melawan musuh bersama para iblis. Akhirnya para iblis akan mulai melawan sesama manusia dengan masalah yang pernah terjadi di dunia iblis. Merasa yakin dengan kata-katanya, Yusa bergabung dengan pasukan Ratu Iblis dan bersama-sama mereka melaksanakan rencananya agar membawa kemakmuran dan perdamaian abadi untuk manusia serta iblis. Oke lah, pasti kalian juga udah gak sabar buat langsung ke alur ceritanya. Tapi sebelum kita mulai, pasang dulu headset kalian. Lupakan drama-drama dengan mantan. Atur posisi rebahan ternyaman kalian. Selamat menonton sambil gelotaan. Ceki bro. Scene diperlihatkan MC kita di anime ini bernama Yusa dan ia adalah seorang pahlawan. Salah satu pendekar dari kerajaan manusia yang awalnya berusaha menaklukkan Mao si Ratu Iblis hingga bergabung dengannya demi mencapai tujuan yang baru. Yusa juga dikenal dengan sebutan pahlawan dan pendekar putih di kerajaan manusia. Tak hanya kemampuan dalam bertarung menggunakan senjata, Yusa juga memiliki kemampuan sihir yang mumpuni. 15 tahun telah berlalu sejak peperangan antara manusia dengan iblis dimulai. Tak puas dengan progres yang lambat menuju kerajaan iblis, sang pahlawan Yusa meninggalkan rekan-rekannya untuk merangsek lebih cepat menuju kastil Ratu Iblis. Saat Yusa tiba di kediaman Ratu Iblis, sang pahlawan membuat penemuan yang mengejutkan. Lalu Yusa menemukan sang Ratu Iblis dengan kecantikan tiada tara. Namun ia juga meminta pertolongan sang pahlawan. Mendengar hal tersebut, Yusa tercengang dan ia kaget melihat Raja Iblis adalah wanita. Ratu Iblis mengenalkan namanya adalah Mao kepada sang pahlawan. Kebingungan dengan keadaan yang tiba-tiba berubah, sang pahlawan menolak persekongkolan dirinya dengan musuhnya, dengan mengklaim bahwa perang dengan para iblis memaksa negara selatan terpecah. Lalu si Eneng memulai presentasinya mengenai skala perang yang dilakukan pihak manusia. Mau menunjukkan dampak ekonomi yang terjadi jika perang antara iblis dan manusia dilakukan. Mau menjelaskan panjang lebar pada pahlawan. Namun ia tidak mempercayainya. Kemudian si Eneng memakai lampu penerangan hati yang memiliki fungsi untuk melihat masa lalu yang terjadi. Setelah memutar kembali kejadian masa lampau, barulah Yusa memahami arti dari penjelasan Mao. Berpindah kepada ketiga pahlawan yang ditinggalkan Yusa. Seorang gadis bernama Onakishi, pendekar perempuan dan juga rekan dari Yusa saat berperang melawan iblis. Kishi kemudian berani dengan Yusa setelah berubah peran menjadi seorang pendeta. Kembali pada Mao dan Yusa, mereka melanjutkan obrolan mengenai perang. Yusa meminta agar Mao menghentikan perang antara dua dunia. Menurut Mao, hal tersebut mustahil dilakukan, dikarenakan kedua kubu akan menolak, apalagi dari pihak kerajaan manusia. Maka Ratu Iblis ingin memiliki diri sang pahlawan seutuhnya. Akan tetapi, Yusa kekeh menolak ajakan Ratu Iblis untuk bekerja sama, dikarenakan perang tak akan bisa dihentikan. Lebih jauh lagi, Mau menjelaskan bahwa perang akan segera berakhir. Suplai yang dikirim oleh negara pusat untuk menjamin keadaan negara selatan akan habis. dan akan meninggalkan ratusan hingga ribuan manusia kelaparan.
Beruntungnya, Ratu Iblis menawarkan kepada pahlawan cara untuk mengakhiri peperangan sambil membawa harapan baru tak hanya negara selatan, namun juga seluruh dunia. Walaupun Mao membutuhkan bantuan untuk mencapai realita ini, setelah mendengarkan pemikiran Mao, Yusa setuju untuk membantunya. Kedua insan pun membuat perjanjian dan saling menyatakan mereka akan bergantung. Yusa akan dimiliki oleh Ratu Iblis dan sebaliknya Mao akan menjadi milik sang pahlawan. Setelah itu Mao melepas pernak-perniknya sebagai Ratu Iblis dan akan pergi bersama dengan Yusa. Tanpa sengaja Mao menyentuh lampu hati sehingga isi pemikirannya terputar otomatis. Sebelumnya Mao selalu berlatih dengan guling sebelum bertemu Yusa secara langsung. Si Eneng amat malu dan meminta Yusa untuk melupakan adegan tersebut. Sang pahlawan hanya geleng-geleng kepala melihat tingkah kocak si Eneng. Akhirnya pahlawan kehilangan insting membunuh ketika berada di depan si Gemoy. Selanjutnya sampailah Mao dan Yusa di suatu tempat. Yusa merasa heran mengapa Mao tidak mau pergi ke negara maju. Karena menurut Mao, jika mereka pergi ke negara yang sudah makmur, tidak akan ada siapapun mau mendengarkan perkataan mereka. Untuk menyembunyikan identitas dan melakukan percobaan, maka di desa musim dingin adalah tempat yang tepat. Akan tetapi menurut Yusa, apabila mereka ketahuan akan berbahaya nantinya. Namun Mao meyakinkan Yusa kalau mereka tidak akan mengalami apa-apa. Sewaktu di perjalanan menuju ke gerbang desa, tiba-tiba ada seorang pelayan bernama Cao memanggil Mao dengan sebutan Raja Iblis. Mai Cao merupakan kepala pelayan Raja Iblis. Mendengar panggilan itu membuat Yusa jadi auto panik. Sebab mereka berada di desa manusia. Begitu juga dengan Mao yang menyetujui pendapat Yusa. Lantas Cao menyatakan perasaan bahagianya. Karena pahlawan Yusa sudah menikahi Raja Iblis Mao, membuat jantungnya tak bisa berhenti berdegup. Akan tetapi baik Yusa dan Mao menyanggahnya. Sebab mereka belum pernah menikah. Hanya saja mereka telah berjanji untuk saling memiliki satu sama lain selamanya. Kemudian Mao dan Yusa duduk berbincang-bincang. Mao menjelaskan kalau dirinya dengan Cao berasal dari keturunan yang sama. Mereka berdua ahli di bidangnya masing-masing. Akan tetapi, Cao memilih menjadi pelayan lalu menemaninya sedari kecil hingga sekarang. Sontak saja, Cao mengatakan kalau tugasnya sebagai pelayan adalah melayani Mao dengan sebaik mungkin dan memenuhi segala kebutuhan majikannya itu. Cao juga sudah mengatakan kepada warga desa kalau keduanya adalah anak bangsawan serta sarjana teologi dari sekolah di ibu kota. Tujuannya keduanya datang ke sana untuk melakukan penelitian lalu mengajari penduduk desa cara baru dalam bercocok tanam. Di kamarnya Mao memerintahkan Cao untuk menyebarkan rumor kalau pahlawan bertarung melawan Raja Iblis di ruang singgasananya hingga keduanya terluka parah. Raja Iblis Mao sedang memulihkan diri di istana, sedangkan pahlawan tidak ada yang mengetahui keadaannya. Sehingga para tentara iblis akan menganggap itu sudah direncanakan membuat mereka tetap waspada. Keesokan paginya, Mao ditemani Yusa dan Cao berkeliling ladang untuk melihat kondisi di sana. Mao menjelaskan apabila terus-menerus menanam gandum di ladang yang sama, mereka akan mengurangi kesuburan tanah tersebut. Oleh karena itu, desa menggunakan 3 tahap rotasi pada lubang untuk mengatasinya. Ladang musim panas, ladang musim dingin, serta penggunaan ladang untuk 1 tahun penuh. Kalau begitu Mao berencana menambah rotasi tersebut menjadi 4 tahap. Akan tetapi menurut Yusa, penambahan rotasi akan membuat kesuburan tanahnya semakin menurun. Namun tidak bagi Mao. Dirinya menunjukkan 4 tahap sesuai dengan keinginannya, yaitu ladang jilai, ladang semagi, ladang gandum, ditambah dengan ladang lobak. Mao berniat akan menggunakan rotasi seperti itu pada setiap ladang selama 4 tahun. Lantas Mao menjelaskan saat musim panas, B2 dan domba bisa memakan daun semagi. Dengan begitu akan selalu ada makanan selama 1 tahun.
Cara itu bisa membuat ladang tetap ditanami tanpa mengurangi kesuburannya serta akan menyediakan daging dalam jumlah cukup. Maka cara itu sangat cocok untuk menyuburkan suatu tempat yang memiliki udara yang sangat tandus. Kemudian Mao masih memiliki beberapa rencana lain, tetapi mereka untuk sementara menyusun kembali desa dan ladang itu adalah prioritas utama. Setelah menyuburkan tempat tersebut, orang-orang akan mulai bertarung memperebutkan wilayah. Bisa saja pertarungan itu terjadi di luar kendali. Bagaimanapun, Mao dan kawan-kawan akan mencoba meningkatkan pasokan makanan yang bisa mereka tanam sendiri. Hal terpenting adalah menghapus kelaparan penduduk desa. Setelah itu, Mao dan kawan-kawan menemui kepala desa menyampaikan rencananya. Akan tetapi, hasil dari pertemuan tersebut tidaklah mendapatkan persetujuan dari kepala desa. Oleh karena itu, Mao berpikir warga desa harus diberikan edukasi terlebih dahulu. Jika hal tersebut tidak dilakukan, maka keadaan desa tidak akan mengalami perubahan. Ketika Mao dan Yusa sedang bersantai di dekat perapian, keduanya mendengar keributan di kandang kuda. Lalu keduanya pergi memeriksa kandang tersebut. Ternyata di dalam kandang terdapat kakak dan adiknya yang sedang bersembunyi di sana. Wanita berambut panjang bernama Anne dan gadis kecil bernama Imoto. Tiba-tiba Chao sudah berdiri di depan pintu kandang. Chao mengatakan kedua orang itu adalah budak. Chao juga menjelaskan kalau di desa itu mereka harus patuh pada pejabat yang berbeda-beda di daerah sekitar. Sontak saja Yusa terkejut mendengar adanya perbudakan di sana. Karena menurut Yusa, di dunia manusia tidak ada yang namanya perbudakan. Namun kenyataannya berbeda dari pikirannya. Anne dan Imoto adalah budak penggarap ladang berbeda dari budak biasa. Budak penggarap ladang diperbolehkan memiliki sesuatu seperti rumah maupun peralatan pertanian. Mereka juga diperbolehkan tinggal dengan keluarganya. Akan tetapi para budak penggarap ladang tidak bisa memilih pekerjaan dan pergi semaunya. Mereka biasanya melayani para bangsawan sebagai pekerja. Mau tidak mau mereka akan dipaksa bekerja. Kemudian Mao bertanya bagaimana selama ini Chao mengatasi para budak yang kabur. Dengan melapor dan mengembalikan para budak ke tempat majikannya, itu adalah cara Chao mengatasinya. Tindakan itu disetujui oleh Mao, sedangkan Yusa sangat tidak setuju. Akan tetapi menurut Chao, orang yang tak bisa menentukan nasibnya sendiri adalah seekor serangga. Hanya untuk membela kaum budak, Chao tidak ingin mempertaruhkan posisi Raja Iblis Mao serta pahlawan Yusa. Karena sudah larut malam, Mao memerintahkan Chao untuk melaporkan Anne dan Imoto esok harinya. Setelah itu Mao memberikan Anne dan Imoto makan dan pakaian. Sesudah menyelesaikan makan, Anne meminta tolong kepada Mao agar tidak melaporkan mereka esok harinya. Waktu mendengar permintaan Anne, Chao tak bisa menolerirnya sehingga terjadi perdebatan antara mereka. Apalagi ada orang yang tak bisa menentukan nasib sendiri lalu puas dengan menjadi budak. Bagi Chao, orang tersebut tidak pantas disebut manusia. Lantas Anne meminta maaf dan meminta mereka dijadikan manusia. Anne percaya kalau bertemu dengan Chao adalah takdirnya. Seketika Chao mengajari Anne cara anggun untuk meminta sesuatu. Chao juga memohon kepada Mao untuk menyewa beberapa pelayan agar bisa membantu pekerjaan Chao. Akhirnya Anne dan Imoto bekerja di kediaman Mao serta membuat keduanya merasa sangat senang. Pagi harinya Imoto membawa roti lalu memakannya bersama Yusa. Di sana Yusa bertanya apa saja yang sudah Imoto serta Anne pelajari. Dengan penuh semangat, Imoto mengatakan kalau mau mengajari mereka baca tulis dan berhitung. Jika Imoto pandai berhitung, maka dirinya akan menghasilkan banyak uang sehingga bisa cepat kaya. Tidak perlu lagi berkelahi hanya untuk memperoleh makanan. Bisa mendapatkan tempat tidur hangat ditambah dengan pakaian bersih.
Dengan begitu Imoto dan kakaknya akan bahagia selamanya. Sontak saja mendengar hal itu membuat Yusa sedih karena belum melakukan apapun. Di lain sisi, Mao sedang memberikan pendidikan dengan beberapa bangsawan, yaitu pria berbadan tegap bernama Gunjin Shitei, pria berambut kuning sebahu bernama Kizoku Shitei, pria gendut berambut coklat bernama Sounin Shitei, dan pelayan aneh. Di sana Mao menjelaskan soal mempertahankan pertempuran akan sangat sulit. Dilihat dari jumlah prajurit yang masih bisa bertahan dan prajurit bayaran yang tersedia. Akan tetapi berbeda dengan pasukan perang kunci suci ya. Karena pasukan itu dibentuk oleh Dewan Penanggulangan Krisis dari negara pusat. Lantas Mao melanjutkan penjelasannya. Syarat menjadi pasukan perang kunci suci adalah keinginan untuk menghentikan perang dan bantuan ekonomi. Tanpa hal itu mereka tak akan bisa berperang ataupun dihargai oleh masyarakat. Manusia butuh makanan supaya mereka tidak akan mati kelaparan. Namun beberapa bangsawan menertawakan soal kelaparan karena mereka belum pernah mengalaminya. Berbeda dengan Anne sebab dirinya sudah mengalami kelaparan. Akhirnya Mao dibuat pusing oleh mereka. Selanjutnya Mao dan Yusa berkeliling ladang. Sudah 3 bulan lebih mereka berada di desa. Akhirnya usaha Mao dan kawan-kawan dengan rencana pertanian mereka telah berhasil. Di tengah pembicaraan Mao dengan Yusa, muncullah beberapa petani menyapa mereka. Para petani sangat senang semua tanaman mereka tumbuh subur. Mereka mengatakan kepala desa saja sampai terkejut melihat hasilnya. Setelah panen tiba, Mao akan mengajak kepala desa kembali berpesta. Kemudian Mao dan kawan-kawan pulang ke kediaman disambut Cao. Cao mengatakan agar majikannya dengan Yusa pergi melakukan hal yang menyenangkan. Dengan portal sihir, Mao mengajak Yusa pergi ke negeri danau. Tujuan mereka adalah pergi ke gereja negara tersebut. Sewaktu di perjalanan menuju gereja, kedua sejoli membicarakan tentang roh cahaya yang menerangi dunia. Bagi Yusa sendiri, menganggap roh cahaya sebagai teman, Yusa merasakan keberadaan roh cahaya saat bertarung hingga pernah mendengar suaranya. Yusa juga terkesan dengan gereja sebab mengajarkan banyak orang tulis baca serta banyak melakukan berbagai penelitian. Menurut Mao, hampir semua pendidikan dan ilmu pengetahuan manusia bergantung pada gereja. Mao berharap bisa mendapatkan keuntungan dari organisasi gereja. Tibalah Mao dan Yusa di gereja memberikan sayuran kentang pada salah satu biarawati untuk dimasak. Kemudian datanglah wanita gemoy berambut kuning bernama Onakishi menjabat sebagai kepala biarawati menemui mereka. Mao memperkenalkan dirinya sebagai Sarjana Merah Delima, seorang peneliti pertanian. Sedangkan Yusa memperkenalkan diri sebagai pendekar pedang putih. Akan tetapi ketika mendengar kata pendekar pedang putih, Kishi menjadi sangat marah. Apalagi Kishi mengetahui bahwa Yusa adalah seorang pahlawan. Ketika Kishi membuka penutup kepalanya, membuat Yusa tahu kalau dirinya adalah seorang kesatria wanita. Lantas Kishi auto kesal kepada Yusa karena sudah menghilang entah kemana. Kishi sibuk mengomeli Yusa lalu menamparnya dengan sangat keras. Kekesalan Kishi pun semakin memuncak sebab Yusa tiba-tiba nongol dengan wanita cantik. Kemudian untuk menghentikan situasi yang kacau, Mao memberikan penjelasan kepada Kishi mengenai situasi kala itu, hingga ia bisa bertemu dengan Yusa. Setelah mendengar penjelasan singkat dari Mao, Kishi pun meminta maaf sudah membuat kegaduhan. Lantas Yusa menanyakan mengapa Kishi bisa menjadi kepala biarawati di gereja itu. Hal itu bermula ketika dirinya melaporkan kalau Yusa pergi ke istana Raja Iblis sendirian. Jadi mereka mengirim hadiah kepada semua rekannya. Tetapi Kishi tidak bisa menerimanya sebab ia menjadi kaya karena kematian Yusa. Oleh karenanya Kishi kembali ke biara itu.
tempat di mana dirinya dilatih menjadi kesatria dan membantu semua orang. Lalu Yusa memberitahukan kedatangan mereka ke gereja karena Mao ingin meminta bantuan. Mao menunjukkan tanaman kentang kepada Kisi. Sebelum Mao memberikan sayuran kentang kepada biarawati untuk dimasak. Setelah dimasak, Mao menyuruh Kisi untuk mencicipi sayuran kentang itu. Saat mencobanya, Kisi sangat menyukainya. Sehingga Mao menjelaskan kalau tanaman kentang tumbuh di dalam tanah membuat burung tak mungkin memakannya. Kentang juga bisa tumbuh di tanah yang gersang, negara beriklim dingin, serta di tanah keras. Walau demikian, kentang juga bisa beracun di saat terkena matahari waktu kuncupnya mulai tumbuh. Dalam kondisi baik, kentang bisa dipanen sampai 3 kali setahun. Karena hasil panennya di daerah tertentu bisa 3 kali lebih banyak daripada gandum. Mendengar penjelasan dari Mao membuat Kisi auto terkejut. Kemudian Mao menyaksikan Kisi, semua penjelasan tadi sudah dia terapkan di musim dingin. Jika penjelasan Mao benar, maka mereka bisa menyelamatkan orang-orang dari kelaparan. Akan tetapi kalau Mao mencari bantuan dana, pihak gereja tak akan memberikannya. Namun bukan itu tujuan Mao datang ke gereja, melainkan Mao ingin Kisi membuat gereja di desa musim dingin. Mao ingin Kisi mengajari warga desa cara baru dalam bertani yang lebih efektif. Dengan adanya gereja di desa musim dingin, Kisi dengan mudah dapat menyebarkan cara bertani baru pada warga desa. Dengan begitu Mao bisa melangkah maju di mana masa depan tanpa peperangan dan kelaparan. Jika penanaman kentang sudah mulai banyak dilakukan, membuat persediaan makanan meningkat. Kalau itu keinginan Mao, maka Kisi bersedia membantu sebisa mungkin. Akhirnya negosiasi berhasil dilakukan. Lalu Mao dan Yusa sedang berjalan-jalan sambil membicarakan tentang aliansi. Nama lain dari aliansi adalah Aliansi Ekonomi Pedagang Bebas dan Kota Independen Selatan. Dengan kata lain, aliansi merupakan kelompok pedagang. Basis aliansi di daerah selatan, tetapi jaringan mereka mencakup seluruh benua. Aliansi memiliki modal yang sangat banyak. Aliansi juga terlibat dalam 60% perdagangan gandum. Kekuatan yang dimiliki aliansi bisa menurunkan seorang raja. Kehidupan banyak orang bergantung pada aliansi. Kemudian pria memakai topi dengan ornamen bunga bernama Seinen Sounin membawa kompas untuk diperlihatkan pada rekan-rekannya. Pria berjenggot bernama Chunen Sounin dan pria berkacamata Ratsuan Keikei. Kedua rekannya takjub melihat kompas tersebut. Apabila kompas tersebut berada di tangan mereka, maka aliansi akan untung besar. Kompas tersebut diberikan oleh Sarjana Merah Delima bertempat tinggal di desa musim dingin. Jadi aliansi harus bekerja sama dengan Sarjana Merah. Akan tetapi menurut informasi yang didapat oleh Keikei, Sarjana Merah telah bernegosiasi dengan kepala biarawati di negeri Danau. Padahal negeri itu sangat jauh. Namun mengapa sampai melakukan negosiasi di tempat tersebut? Menurut ketiga anggota aliansi, ada hal yang mencurigakan dari kejadian itu. Oleh sebab itu, mereka harus memastikan agar kompas tidak dijual pada orang lain selain mereka. Untuk memastikannya, mereka harus bertemu dengan Sarjana Merah. Kemudian Mao membawa Yusa pergi dan melihat baju berzirah. Karena Mao tidak ada, dunia iblis mulai tidak teratur. Tujuan Mao adalah memerintahkan Yusa ke dunia iblis untuk menghentikan pemberontakan. Mao juga memberi Yusa daftar dan surat pengenalan. Yusa nantinya akan butuh bantuan dengan orang-orang yang didaftar tersebut. Setelah melakukan salam perpisahan, Yusa bergegas pergi menggunakan portal sihir dengan membawa baju berzirah. Selanjutnya Kisi sedang memberikan pelatihan kepada Gunjin, Sounin, dan Kizoku. Untuk menjadi kesatria kuat, ketiganya harus bisa berpedang. Kisi bersikap tegas, keras, serta kasar. Sontak saja ketiganya merasa sangat takut.
Apalagi saat Gunjin bersiap melatih pedang dengan Keishi. Dalam sekejap, pedang milik Gunjin diiris habis oleh Keishi, membuat pedang milik Gunjin hancur lebur. Di lain sisi, Mao sedang menyambut kedatangan perwakilan aliansi. Mao tampak anggun dengan balutan gaun merahnya, membuat Kai serta Sainen berdecak kagum. Lantas mereka memuji-muji kecantikan yang dipancarkan oleh Mao. Akan tetapi Mao bersikap rendah hati menanggapi pujian dari kedua perwakilan aliansi. Mao memulai negosiasi dengan memperlihatkan tanaman jagung. Kedua pria tersebut terkejut melihat tanaman itu. Mao mulai menjelaskan tentang tanaman jagung tersebut. Jagung adalah jenis tanaman tahunan yang memiliki keunikan bisa tumbuh tanpa memerlukan banyak air. Agar bisa tumbuh, jagung membutuhkan suhu 30 derajat. Jadi jagung cocok untuk padang belantara di negara pusat. Jika aliansi memanfaatkan tanaman jagung akan menjadi bisnis terbesar. Kemudian Mao memberikan aliansi saran untuk menyuruh orang tinggal di negara pusat. Namun hal itu akan memakan banyak modal serta usaha. Apabila dikerjakan akan memanen jagung dengan skala besar. Desa yang dibuat akan menjadi pasar besar untuk dikendalikan langsung oleh aliansi. Pelanggan baru pasti membutuhkan hasil panen selain jagung. Seperti kayu, garam, besi, kain, semua yang bisa aliansi jual. Akhirnya aliansi mengerti bahwa Mao bukan menjual produk ataupun cara memanen, melainkan menjual ide. Walaupun demikian, setelah mengetahuinya, bisa saja aliansi melakukannya tanpa membutuhkan Mao. Jadi sebenarnya Mao menginginkan apa dari aliansi? Lantas Mao menjawab cara menghentikan perang tanpa perlu kemenangan ataupun kekalahan. Ketika mendengar jawaban Mao, Sainen merasa terkejut sebab namanya perang tidak bisa berhenti dengan kekalahan pihak aliansi. Mao juga menjelaskan posisinya dengan aliansi adalah rekan dagang. Persamaan Mao dengan aliansi adalah mempunyai sesuatu yang didapat dari ikatan terkuat kedua antara surga dan dunia. Melihat pertarungan ideologi antara Mao dengan Sainen membuat Kikai berkeringat dingin. Akan tetapi mendengar semua penjelasan dari Mao, seketika Sainen jadi ngakak. Setelah sepakat pihak aliansi akan mendatangi perjanjian dengan Mao. Setelah itu Mao mengantar kepergian Sainen dan Kikai. Sebelum mereka berpisah, Sainen mengatakan akan memperkuat posisinya di aliansi dengan menggunakan kompas pemberian Mao. Lalu terjadi pembicaraan mendebarkan antara Mao dan Sainen. Di lain sisi, pria bernama Fuyu berteriak memanggil kakeknya bernama Rou. Tujuan Fuyu adalah menanyakan soal kentang kepada Rou. Rou mendapatkan informasi bahwa seseorang sarjana membawa kentang ke negeri musim dingin. Dan biarawati negeri danau yang menyebarkannya. Lalu Mao serta gereja juga menawarkan sumber daya gandum, B2, domba, meningkatkan peralatan panen, membuat tempat belajar, serta membangun kincir angin. Karena negara mereka kekurangan sumber daya air, jika dengan adanya kincir angin, kebutuhan pangan akan meningkat. Sehingga rakyat tak akan menderita lagi. Jadi Fuyu mengatakan hentikan saja perang, agar dana perang bisa membantu gereja. Akan tetapi menurut Rou, jika perang berhenti, bantuan dari negara pusat akan juga berhenti. Maka negara mereka tidak akan bisa bertahan. Sebelum membuat keputusan, Fuyu mempertimbangkan lebih dulu. Kembali ke desa musim dingin. Tampak Mao sedang curcol kepada Cao. Mao jadi gelisah karena belum mendapatkan kabar dari sang pujaan hatinya, yaitu Yusa. Mao berharap seharusnya Yusa mengirimkannya surat cinta, bukan surat mengenai perjalanannya di dunia iblis. Akan tetapi Cao berusaha menghilangkan kekhawatiran majikannya. Setelah itu Cao mengetahui tempat persembunyian sang pahlawan dan datang menghampirinya. Yusa sedang ketahuan mulai menampakkan dirinya. Ternyata Yusa sedang menghindari Raja Iblis Mao, makanya Yusa tidak langsung menemui Mao. Cao mengetahui gelagat dari Yusa memaksanya untuk segera menemui majikannya. Walau demikian, Yusa belum bersiap bertemu dengan Mao. Cao akan berpura-pura tidak tahu akan kedatangannya.
Tetapi kalau Yusa mengalami masalah, bisa memberitahu Chao dengan segera. Yusa mulai curcol tentang hubungannya dengan Mao. Chao pun memberi nasihat dan mengingatkan posisi Yusa atas Raja Iblis. Kemudian Fuyu sedang membahas masalah peperangan yang akan terjadi pada musim dingin. Fuyu jadi kesal karena negara pusat tidak akan mengirim pasukan perang kunci suci, melainkan pasukan biasa untuk melawan para iblis. Akan tetapi menurut Row, konferensi negara selatan akan ditentang, kecuali negara Malam Putih. Peperangan akan dilakukan di Pulau Cahaya Terang yang merupakan tempat iblis berkuasa. Jadi manusia akan melawan iblis tanpa memasuki dunia iblis. Perkiraan negara pusat akan mengirim 200 kapal perang dengan 7.000 tentara. Menurut Fuyu, menempatkan orang sebanyak itu untuk pertarungan di tengah laut adalah hal gila. Jika iblis menenggelamkan semua kapal, maka manusia akan kehilangan 7.000 pasukannya. Meskipun demikian, Row dan Fuyu tidak mempunyai rencana, sehingga walau mereka protes tidak akan ada gunanya. Sehingga tidak ada pilihan lain selain mengikuti perintah dari negara pusat. Selanjutnya Sainen dan Chounen sedang membahas peperangan. Kala itu ibu kota suci dan gereja merencanakan untuk mengambil kembali Pulau Cahaya Terang. Akan ada banyak pertempuran laut di sekitar Pulau Cahaya Terang. Dengan begitu pengangkutan barang akan menjadi lebih murah jika tidak dari darat. Wilayah aliansi negara selatan pun akan menjadi lebih produktif. Oleh sebab itu Sainen tidak ingin ada yang menghalanginya. Selain itu, Sainen sudah diminta untuk menyiapkan ikan haring dalam jumlah besar. Karena mau punya sihir bisa mengubah ikan haring menjadi gandum. Kemudian di kedai makan yang berada di kota gerbang terjadi keributan. Karena seorang prajurit sedang membuli pelayan wanita bernama Mazoku Musume dari bangsa iblis. Muncullah Yusa di sana untuk membebat habis ketidakadilan yang dilakukan prajurit terhadap kaum lemah. Di lain sisi, seorang komandan perang bernama Byakuya Ou merupakan Raja Malam Putih sedang memberi ceramah pada seluruh prajurit dan pemimpin wilayah. Byakuya berorasi dengan lantang, bahkan menghina Raja Musim Dingin bernama Toujaku Ou, sehingga membuat Fuyu marah. Namun dihentikan oleh Toujaku. Byakuya mulai menunjukkan kapal perang mereka. Bagi Byakuya, dengan kapal itu mereka bisa membunuh bangsa iblis dengan mudahnya. Walau demikian, menurut Fuyu, jika Byakuya menjadi pemimpin perang, maka mereka akan mudah dikalahkan. Kembali ke kota gerbang di mana Yusa mengorek informasi dari Mazoku. Berdasarkan info tersebut bahwa pasukan kunci suci berada di kota gerbang. Sedangkan pasukan yang berada di luar ada 4 tentara. Keempat tentara tersebut masuk ke kota secara bergantian. Pasukan dalam semuanya berpangkat tinggi seperti anak raja ataupun saudaranya. Mereka diam di kota dan melakukan tindakan penindasan terhadap iblis. Lalu Yusa mengambil kesimpulan jika bangsa manusia memenangkan pertarungan, maka akan bertindak kejam dengan bangsa iblis. Begitu juga sebaliknya, apabila dimenangkan bangsa iblis, maka bangsa manusia akan sengsara. Walaupun demikian, menurut info, orang di Benteng Timur tidak melakukan hal jahat, sehingga banyak bangsa iblis melarikan diri ke sana. Setelah itu Mazuka membawa Yusa pergi ke kuil. Keadaan di sana sangat kacau. Banyak terdapat reruntuhan. Dalam kesempatan itu, Mazuka bertanya mengapa Yusa bangsa manusia menjadi kesatria Raja Iblis. Mazuka sempat berpikir kalau Yusa kalah bertarung dengan Raja Iblis. Namun pendapat Mazuka disanggah oleh Yusa karena dia dengan Raja Iblis tak ada sikap saling menindas. Kembali ke Pulau Cahaya Terang. Tampak pertarungan antara makhluk laut berasal dari bangsa iblis sedang bertarung dengan bangsa manusia. Banyak kapal yang berhasil makhluk laut tenggelamkan. Toujaku menyemangati bawahannya serta menyuruh mereka menembak bagian terlemah monster laut. Akan tetapi kapal Raja Musim Dingin berhasil juga ditenggelamkan.
Scene lalu beralih di ruangan rapat di mana Byakuya, wanita berambut perak bernama Hyo Tetsuno Jo Fuyu dan pria bertopi bernama Tetsuan Oh. Fuyu melaporkan kejadian saat peperangan melawan makhluk laut. Raja musim dingin telah meninggoy dunia. Akan tetapi, Byakuya tidak memperdulikan kematian Raja musim dingin. Kegagalan rencana Byakuya mengakibatkan kehilangan 6.000 tentara. Walau demikian, Byakuya tetap anteng-anteng saja, malah menanyakan kepada Fuyu soal gereja tepi danau dan seorang sarjana merah delima. Kemudian Byakuya menuduh Fuyu menerima banyak uang dan menyimpannya untuk kepentingan pribadi. Apalagi Fuyu melibatkan aliansi dan menerima keuntungan besar dari mereka. Byakuya terus melontarkan tuduhan-tuduhannya pada Fuyu. Walau apapun yang dikatakan oleh Byakuya, Fuyu tidak peduli. Fuyu berencana untuk membuat rencana agar dapat mengambil kembali Pulau Cahaya Terang. Berpindah di kediaman Raja Iblis Mou. Ketika Kishi memutuskan untuk pergi, tiba-tiba mau membongkar identitas aslinya. Akan tetapi Kishi tidak memperdulikan status asli Mao. Sebelumnya Kishi sudah diberitahu oleh Yusa tentang Mao. Yusa menjelaskan panjang lebar tentang sosok Mao yang baik hati dan suka menepati janji. Kishi juga mengatakan perasaannya terhadap Yusa kepada Mao. Akhirnya Kishi menawarkan pertemuan kepada Mao. Kishi dan Mao akan bertanding secara adil untuk memperebutkan sang pujaan hati. Kemudian Imoto memberikan hadiah festival berupa boneka pahlawan kepada Mao. Sedangkan Ane memberikan Mao hadiah parfum. Chao juga mendapatkan hadiah dari teman sesama pelayan. Terjadilah adegan baper-baperan di antara majikan dengan para pelayannya. Pada malam harinya, Yusa muncul di hadapan Mao. Sontak saja Mao memukuli Yusa dengan guling secara bertubi-tubi. Walau Yusa sudah mengirim banyak surat, tidak bisa menghapus kerinduan Mao. Apalagi selama 100 tahunan Yusa tidak menemui Mao. Dengan wajah takut, Yusa memberitahu alasan dirinya tak bisa menemui Mao dengan cepat. Yusa sudah mencari tahu bagaimana cara memasuki benteng timur. Mao heran mengapa Yusa mau melakukan hal itu. Menurut Yusa, bukankah Mao menyuruh dirinya untuk menghentikan segala hal yang bisa membantu pemberontak? Akan tetapi Mao melanjutkan menghajar Yusa dengan gulingnya. Kemudian tanpa sadar, Yusa menyebutkan orang-orang yang pernah ditemuinya dan ditolongnya. Hampir semuanya adalah wanita yang membuat Mao mempertanyakan banyak hal kepada Yusa. Yusa terpojok dan mulai menyalahkan Mao karena memberi tatapan mesra kepada perwakilan aliansi. Kabar tersebut Yusa dapat dari pelayan Chao. Melihat ekspresi Mao menanggapi soal perwakilan aliansi membuat Yusa bersedih. Padahal Yusa sudah bersusah payah demi Mao. Akhirnya pertengkaran dua sejoli tidak terelakkan. Setelah pertengkaran selesai, kedua pasangan terlihat mesra. Lantas Yusa mengajak Mao berdansa sembari mengatakan kata-kata romantis. Yusa melakukan aksinya kepada Mao. Setelah itu Yusa mengucapkan salam perpisahan karena harus pergi dinas lagi. Yusa akan mengambil kembali kota gerbang dalam 1 bulan lalu kembali ke sisi Mao. Pertemuan selanjutnya Yusa dan Mao adalah di medan perang. Sehabis mengatakan Yusa adalah pedang atau jalannya Mao, dirinya dalam sekejap pergi berlalu meninggalkan kediaman Mao. Selanjutnya Yusa dan para anggota iblis mulai melakukan penaklukan kota gerbang. Langkah pertama mereka adalah menyerang pasukan kunci suci. Menggunakan peri yang bisa menciptakan ilusi membuat para prajurit itu ketakutan sampai mereka pingsan. Setelah itu menyuruh gua mimpi buruk membuka saluran mimpi ke dalam markas pasukan kunci suci. Sehingga setiap malam mereka akan terus mengalami mimpi buruk. Jelas saja seorang komandan mengalami mimpi buruk hingga ia terbangun kesal. Di lain sisi, Sarjana Merah Delima datang mengunjungi Camp Fuyu. Ketika melihat sosok Mao, Rou seperti merasakan sesuatu dan mulai memeriksa Mao.
Akan tetapi tidak seperti perkiraan Hishi yang mengira Rou merasakan hawa iblis dari Mao. Tetapi Rou hanyalah pria tua mesum sehingga Kishi tanpa segan-segan memukul kepala si Rou. Kemudian Fuyu sekarang telah naik tahta menjadi Raja Musim Dingin menggantikan ayahnya karena sudah mangkat. Lantas Mao bertanya mengapa Fuyu ingin mengambil alih kembali Pulau Cahaya Terang. Alasan Fuyu adalah untuk mengembalikan harga diri mereka. Bukan itu saja, dengan menguasai pulau tersebut, beberapa jalur perdagangan akan terbuka. Mendengar alasan Fuyu mau memberi hadiah dengan menyiapkan 6 kereta berisi garam. Karena garam yang diberi sangat banyak, Ruo bertanya hadiah apa yang diinginkan Mao. Tanpa sungkan, Mao mengatakan agar Fuyu memberinya waktu sehari penuh sebelum pertempuran. Sebab Mao punya rencana, dirinya tidak menginginkan kemenangan. Jadi Mao ingin menangani hal-hal yang tidak dihasilkan oleh kemenangan. Kemudian pasukan Fuyu telah berhasil membuat jembatan menggunakan garam pemberian Mao. Kishi mulai memberikan nasihat pertempuran kepada para prajurit. Pertempuran sengit antara manusia dengan iblis pun dimulai. Pasukan Fuyu dipimpin oleh Jenderal Kishi berhasil menghancurkan garis pertahanan kedua iblis. Lalu Shin berpindah ke kota gerbang. Di sana komandan pasukan kunci suci pergi meninggalkan kota untuk membawa pasukan ke Pulau Cahaya Terang. Sebelum pergi, komandan menyerahkan kepemimpinan kepada Higashi. Lalu Higashi mengatakan kepada ajudan bernama Fukukan bahwa dirinya akan meminta bantuan kepada iblis berpengaruh. Tampak di sana Jenderal S dan pasukan iblis datang ke kampnya Fuyu. Kemudian Jenderal Kishi bertarung melawan Jenderal S. Dengan kekuatan pahlawan, Kishi bisa mengalahkan Jenderal S. Akhirnya kemenangan ada di tangan pasukan manusia. Melihat anggotanya banyak yang meninggoy membuat Raja Iblis Mao bersedih. Kemudian Fuyu memproklamasikan kemenangannya kepada seluruh petinggi dan para prajurit. Lalu Fuyu memberikan gelar kehormatan kepada Mao dan Kishi. Sebab keduanya berperan penting atas kemenangan mereka. Selanjutnya, Yusa mencicipi air soda buatan Imoto. Karena rasa air soda itu begitu mantul, Mao memuji kemampuan Imoto yang semakin cerdas dalam memasak dan mengolah makanan. Mao yakin suatu saat Imoto bisa memiliki skill memasak melampaui Chef Juna dan Chef Renata. Sedangkan Yusa merasa Imoto mengalami banyak perubahan yang positif. Kemudian mantan komandan pasukan kunci suci sedang dikucilkan oleh pria tua bernama Saikyo beserta para anggotanya. Karena seorang komandan tidak menjalankan tugas, seharusnya malah memuji dirinya yang sudah berbuat banyak untuk perang. Padahal kebalikannya, akan tetapi mantan komandan masih saja berdalih dengan berbagai alasan. Setelah penghakiman selesai, mantan komandan dijebloskan ke dalam penjara. Lalu suasana di benteng timur terlihat sangat indah, di mana para iblis dan manusia saling akur berbaur. Terlihat Higashi dan Yusa sedang menikmati makanannya sembari berbincang-bincang. Di tengah perbincangan datanglah Karyu dan Mazuka yang menghampiri keduanya. Karyu mengaku sebagai istri kesatria hitam Yusa. Namun Yusa tidak mengakui hubungan mereka. Seketika gempa besar terjadi di mana-mana. Kemudian terlihat Mao sedang berdiri di hadapan kamar Yusa dan Kishi lagi membawa minuman ke kamarnya sang pahlawan. Keduanya pun saling adu bacot satu sama lain. Demi mencegah perselisihan, Chao berinisiatif bahwa dirinya lah yang akan masuk ke kamar Yusa. Akan tetapi Mao ataupun Kishi mencegah Chao untuk masuk. Sehingga Chao menggunakan roh iblis melempar kedua wanita gemoy masuk ke dalam kamarnya sang pujaan hati mereka. Membuat Yusa terkejut hingga bangun dari tidurnya. Ketika Mao serta Kishi bernegosiasi cukup lama, membuat Yusa yang super ngantuk itu tidur lagi ya. Singkat cerita, mereka berbagi tempat tidur dengan pahlawan Yusa. Pagi harinya Mao memutuskan untuk pergi ke negara Malam Putih.
Walau Yusa berniat ikut tetapi mau menolaknya. Lantas mau menitipkan kediaman untuk dijaga oleh Yusa. Mau memberikan cincin peri tanah bisa mengubah penampilan kepada Anne. Karena ada waktu di mana Mao harus menghindari perdagangan dan beberapa pertemuan. Maka dengan cincin itulah bisa mengubah Anne menjadi dirinya untuk menggantikan Mao ke dalam kegiatan tersebut. Kemudian dengan portal sihir, Yusa mengantar Mao dan Cao pergi ke negara Malam Putih, lalu mereka berpamitan. Padahal tujuan Mao sebenarnya adalah istana neraka di mana Raja Iblis kuno disegel. Sedangkan mantan komandan pasukan kunci suci sudah berada di tempat Byakuya. Karena Byakuya telah menyelamatkan mantan komandan dengan menggunakan pengganti dirinya. Mantan komandan berniat membalaskan dendamnya kepada Jenderal Benteng Timur. Si Byakuya mulai mengompori mantan komandan. Bukan itu saja, Byakuya juga berniat menghancurkan Raja Musim Dingin. Jadi kedua orang tersebut penuh dendam dan amarah. Selanjutnya di kediaman Raja Iblis mau kedatangan tamu, yaitu Seinen. Imuto menuangkan minuman dengan tangan gemetar. Ketika Imuto berhasil menuangkan minuman, maka Seinen merasa amat lega. Tibalah Anne yang berhasil menyamar sebagai Mao datang menemui Seinen. Si Seinen mulai memuji keberhasilan Mao dalam memenangkan Pulau Cahaya Terang. Namun Seinen sudah mengetahui kalau Mao di hadapannya adalah samaran saja, bukan Mao yang asli. Di tengah perbincangan keduanya, muncullah Yusa melepaskan cincin peri tanah hingga kembali ke dalam wujud Anne. Akhirnya Seinen dan Yusa bernostalgia soal pertemuan mereka kala itu. Kemudian dengan portal sihir, Yusa mengajak Seinen ke dunia iblis. Karena Yusa sudah mempercayai soal perasaan Seinen terhadap Mao, Yusa memberitahu kalau Mao adalah Raja Iblis. Lalu Yusa membawa Seinen ke kota gerbang di mana manusia dan iblis saling berinteraksi. Kota gerbang satu-satunya tempat damai antara dunia manusia dan dunia iblis. Yusa memanggil rekan-rekan iblis untuk membuat pesta penyambutan Seinen. Kemudian Mao dan Cao tiba di tempat penyegelan Raja Iblis kuno. Aura hitam di sana terasa sangat mencekam. Mao memeriksa segel tersebut masih bertahan. Namun akan terjadi sebaliknya apabila dirinya sudah tiada. Mao memutuskan masuk ke ruangan iblis Raja kuno. Jadi keduanya sepakat kalau Mao sudah bukan dirinya lagi, maka Cao berjanji akan membunuh dirinya. Kemudian Kisi menyerahkan pedangnya kepada Yusa, menandakan bahwa Kisi akan menjadi pelayan setia Yusa. Awalnya sang MC keberatan, tetapi melihat ketegasan sikap Kisi membuat Yusa menerima pedang tersebut. Sehingga resmilah Kisi menjadi kesatria Yusa. Setelah mendapatkan niatnya, Kisi menjadi amat gembira. Shin lalu berpindah di kediaman Fuyu, sang raja musim dingin. Fuyu kedatangan dua orang tamu pria bernama Shoukan dan pria bertopi bernama Sisa. Di sana Sisa membacakan surat perintah dari Sri Paus untuk mengerahkan pasukan kerajaan musim dingin agar menangkap Sarjana Merah Delima. Jika ada yang kabur, maka Fuyu akan dianggap sebagai pengkhianat. Sedangkan di gereja tepi danau mengalami masalah serupa. Sebab gereja tepi danau lah yang menyebabkan tanaman kentang ke halayak ramai. Akan tetapi Kisi sedang berada di negara musim dingin. Sehingga biarawati senior menyuruh biarawati lainnya memanggil Kisi kembali ke negara danau. Selanjutnya Seinen mengatakan kepada Keikei bahwa negara pusat sudah mulai bergerak. Kemungkinan mereka akan memulai perang salib ketiga untuk membangun kembali pengaruh gereja. Raja Malam Putih adalah orang yang bisa dipengaruhi, sehingga muncullah Raja Musim Dingin dengan gagah berani membawa orang ke pihaknya. Hanya karena negara musim dingin memproduksi makanan berlebih berkat Sarjana Merah. Mengetahui gereja dalam keadaan melemah, mereka pun jadi panik. Kemudian Seinen memikirkan cara sebagai aliansi mereka harus membuat 10 dewan baru. Di tengah perbincangan antara Seinen serta Keikei, mereka kedatangan diplomat dari negara es bernama Kizoku. Tujuan Seinen mengundang Kizoku adalah sebab dirinya berasal dari negara penyair,
di mana tarian dengan kata indah memerintah. Sehingga Seinen ingin Kizoku menghentikan apapun yang dilakukan 10 dewan saat itu dan menemukan beberapa info untuk Seinen. Dengan kata lain, Seinen ingin mengulur waktu untuk bisa mencapai tujuannya. Kizoku menyetujui permintaan Seinen sebab keahliannya adalah menyebarkan rumor. Lalu Raja Musim Dingin membawa Mao palsu ke hadapan kurir gereja. Sebelumnya kurir gereja menyuruh si Gedut untuk memeriksa apakah benar itu sarjana merah yang asli. Setelah melakukan pemeriksaan, si Gedut pun mengatakan kalau itu memang sarjana merah. Kemudian Mao palsu dipasung dan dirantai. Kurir gereja mulai berkhotbah kepada rakyat musim dingin. Para antek gereja mulai membawa Mao palsu dan menyiksanya. Semua orang di sana merasa amat tersiksa melihat kejadian yang memilukan itu, terkecuali para antek gereja. Lantas Mao palsu mulai menceritakan masa lalunya sebagai aneh seorang budak serta mengatakan ideologinya sebagai manusia. Melihat kegigihan Mao palsu, kurir gereja menyuruh rakyat melemparinya. Jika mereka menolak, akan dianggap sebagai musuh gereja. Akan tetapi Mao palsu tidak takut dan menerima tantangan dari kurir gereja. Kemudian rakyat sangat kesal dan melempari kurir gereja dengan batu. Melihat rakyat terus melemparinya, kurir gereja meminta bantuan kepada Fuyu. Akan tetapi Fuyu bersikap cuek, seolah tidak tahu kejadian tersebut. Saking kesalnya, kurir gereja menyuruh bawahannya memotong kepala Mao palsu, namun dicegah oleh rakyat musim dingin. Saat Alguju memulai lagi menebas kepala Mao palsu, ditahan oleh pedang milik Fuyu. Fuyu mulai menunjukkan taringnya sebab dirinya tidak mau lagi diperbudak oleh negara pusat. Fuyu dengan lantangnya memberikan pengumuman kepada seluruh rakyat musim dingin bahwa dirinya sebagai raja akan memberikan perlindungan untuk sarjana merah. Kepala biarawati negara danau mengatakan kalau Mao palsu adalah orang suci yang membuat rakyat bersorak gembira. Karena kurir bersama anteknya sudah terpojok, memutuskan untuk kembali ke negara asalnya. Selanjutnya, Ane memberitahukan bagaimana agar banyak orang masuk ke negara musim dingin dengan cara menyebarkan info bahwa semua orang yang bekerja akan diberi hadiah, serta pajak yang sangat rendah. Itu adalah kesempatan dari roh cahaya. Jika penyair menyebarkan lagu seperti itu, bukankah akan menarik banyak orang? Kemudian di aliansi Seinen menjalankan rencananya dengan menimbun gandum supaya terjadi kelangkaan di pasar. Sehingga negara pusat akan memikirkan harga gandum tahun depan. Dengan membuat kekhawatiran para bangsawan pusat, maka aliansi akan mendapat banyak keuntungan. Seinen juga berencana memindahkan aliansi ke negara danau. Kemudian Shonen memberitahukan info dari Kizoku bahwa sekarang harga gandum di pasaran melambung tinggi. Oleh sebab itulah, maka pusat akan masuk ke wilayah musim dingin di mana harga gandum masih normal. Dengan menerapkan pajak bea cukai yang tinggi, maka negara pusat tidak akan mengambil semua pasokan makanan di negara musim dingin. Kalau tidak selama musim dingin, negara musim dingin akan mengalami kelaparan. Di sisi lain, negara musim dingin mendapatkan deklarasi perang dan gereja mengirim surat pengucilan. Bea cukai negara musim dingin membuat padi yang diinginkan negara pusat tidak akan ada. Sehingga deklarasi perang adalah hasilnya. Perang akan dilakukan di bulan pertama pada musim dingin di hari keempat, di daerah bagian utara. Sontak saja membuat Yusa sangat kesal dan berteriak memanggil Mao. Sebab Yusa sangat membutuhkan Mao untuk membereskan kekacauan itu. Selanjutnya Seinen ditemani Karyu bertemu dengan Shonin menjabat sebagai Menteri Keuangan membahas beberapa hal. Pertama, pembebasan bea cukai khusus untuk aliansi. Pembebasan itu berlaku pada barang yang melewati wilayah negara musim dingin, bukan dibeli dalam wilayah negara musim dingin. Dengan begitu pembebasan tidak akan mempengaruhi ekonomi negara musim dingin. Kedua, untuk menyewa suatu bagian pulau cahaya terang dan diberikan hak tanah. Seinen akan mengutus Karyu untuk mengurus tempat tersebut. Ketika Seinen ingin diberikan izin membuat tank serta beberapa fasilitas aliansi lain,
di ibu kota dalam 3 negara wilayah musim dingin. Keempat aliansi siap membeli semua persediaan kentang. Kemudian Mao berhasil sadar dari rebahannya. Akan tetapi dia bukan dirinya yang dulu, melainkan sudah dalam pengaruh Raja Iblis kuno. Akan tetapi lengan Cao malah terputus. Kemudian Mahotsukai bertemu dengan Yusa. Mahotsukai memasang saluran komunikasi. Setelah melakukannya, Mahotsukai menyuruh Yusa segera menemui Raja Iblis Mao. Mahotsukai akan menggantikan posisi Yusa di sana. Penyihir cilik mengatakan kalau Yusa harus menghancurkan gerbang dengan sihir kekuatannya. Kembali ke negara musim dingin di mana Seinen masih bernegosiasi dengan Shonen. Di sana Seinen memberitahukan bahwa ia akan menciptakan 2 mata uang dan membuka jalur perdagangan dengan dunia iblis. Seketika Karyo memperkenalkan dirinya sebagai perwakilan kota gerbang yang merupakan tempat satu-satunya di mana manusia dan iblis tinggal bersama. Di lain sisi, Mahotsukai mulai melakukan teleportasi besar-besaran kepada pasukan negara pusat yang beserta sekutunya. Setelah menyelesaikan tugasnya, Mahotsukai menyuruh Yusa untuk menghancurkan gerbang. Lantas Yusa terbang ke gumpalan asap tersebut. Kemudian di istana neraka, tampak Cao berhasil selamat dari serangan Mao lalu keluar dari ruang peristirahatan. Sedangkan di tempat lain banyak pasukan yang terluka parah. Selanjutnya Mahotsukai mengatakan bahwa dirinya mendapat perintah dari Sarjana Merah untuk memberitahukan cara membasmi cacar. Semuanya sudah tertulis dalam surat yang ditulis oleh Sarjana Merah. Ketika selesai membaca surat tersebut, Fuyu mempunyai ide menjadikannya sebagai gencatan senjata. Di istana neraka, Yusa sedang berusaha menyadarkan Mao dari pengaruh Raja Iblis kuno. Akhirnya Mao berhasil lepas dari pengaruh Raja Iblis kuno. Sebab Mao tidak ingin diganggu reuni indahnya dengan sang pujaan hati. Kemudian Gujin sedang berpatroli mendengar teriakan aneh. Ketika mantan komandan pasukan kunci suci menebas aneh, seketika Gunjin dengan mata pedangnya menangkis serangan tersebut. Kembali ke istana mereka, di mana Cao berhasil disembuhkan. Sedangkan Gunjin sibuk bertarung dengan mantan komandan. Sewaktu berkelahi tanpa disengaja, Gunjin dan mantan komandan terjatuh dari ketinggian. Saat Ane dan Imoto mengecek ke bawah, di sana mereka sudah menemukan mantan komandan tak bernyawa. Akan tetapi Gunjin masih hidup karena dirinya nyangkut di suatu tempat. Di lokasi perang tampak Jenderal Kishi dan prajuritnya bertarung dengan pasukan musuh. Melihat pasukan Kishi berpencar terus-menerus membuat musuh bingung harus mengejar yang mana. Setelah itu Kishi memberikan komando kepada para prajurit. Akhirnya bala bantuan terbesar dan pasukan negara musim dingin telah tiba. Kemudian di negara pusat, para petinggi dan gerejawan sedang membahas kekalahan perang mereka. Penyebab utama mereka kalah perang adalah aliansi. Aoto Gensui memberikan wewenang penyerangan wilayah bagian selatan kepada Auma Shogun. Sri Paus mengatakan akan membuat perang salib ketiga dan memborbardir wilayah selatan, serta menaklukkan kembali ke kota gerbang serta membunuh Raja Iblis. Menurut Aoto, walau dunia iblis sangat luas, dengan senjata itu mereka bisa mengalahkan para iblis. Kemudian Mao memberi ceramah pada bangsa iblis di dunia iblis dan memperkenalkan kesatria hitam sebagai pedang setianya membasmi para pemberontak. Melihat kekuatan Yusa membuat rakyat dunia iblis berdecak kagum. Kemudian di kediaman Raja Iblis Mao, Ane menceritakan soal Seinen dari aliansi yang ingin menghentikan pemusnahan dengan iblis dan membiarkan aliansi melakukan jual beli dengan mereka. Lantas Fuyu ingin Seinen menceritakan tentang kaum iblis. Lalu Mao dengan Kishi sedang ngeteh bareng. Sontak saja Mao jadi panik dan berpikir macam-macam. Kishi melanjutkan perkataannya kalau yang diberikannya adalah pedang, bukannya tubuhnya. Mendengar hal tersebut membuat Mao jadi lega. Sebab Mao adalah milik sang MC, makanya Kishi memberitahukan kepadanya. Sebenarnya karena Kishi sudah menganggap Mao sebagai teman. Kedua besti pun saling berjabat tangan dan ceritanya pun kelar sampai di sini cuy. Sedikit kita bahas ke bagian penutupnya biar tambah afdol.
Menurut Mimin, ceritanya unik dan tidak pasaran banget. Karena jarang banget ada anime yang ngambil tema fantasi seperti ini dicampur sedikit politik tentang kerajaan dan ekonomi. Pada dasarnya cerita ini mengambil tema RPG Dragon Quest dulu, seperti pahlawan dan raja iblis yang membagi setengah dunia dan lain-lainnya. Tapi sebenarnya cerita ini lebih memilih jalan politik, ekonomi, dan hal semacam itu yang untuk mengatur dunia. Maka dari itulah anime ini membawa penonton ke cerita yang anti-mainstream. Kalian akan diperlihatkan dengan adegan-adegan yang saling berhubungan, seperti perkenalan tanaman baru untuk bahan pangan, peperangan, politik kerajaan, politik dunia iblis, dan lainnya. Tapi yang paling sakral, Mimin suka tetap saja waktu adegan Yusa dan Mao bersama, ataupun saat Yusa bertindak sebagai pahlawan yang sebenarnya. By the way, terima kasih buat kalian semua yang telah stay menonton video ini full sampai habis. Sampai ketemu di konten-konten selanjutnya. See you in the next video and bye-bye.